Seorang anak laki-laki kecil pergi untuk melakukan pertunjukan sulap pertamanya. Namun, ia membuat kesalahan. Ia tanpa sengaja menelan sebuah paku. Tiba-tiba, ia merasa ingin muntah dan kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia tidak muntah paku itu. Sebaliknya, ia muntah sebuah telur. Kerumunan pun terkejut dan mulai melemparkan uang kepadanya. Anak itu tak bisa mempercayainya. Pertunjukan pertamanya baru saja membayar setengah biaya hidup untuk dirinya dan ibunya. Dengan semangat, ia berlari pulang dan berteriak, "Ibu, guncang aku!" Dan ketika ibunya mengguncangkannya sedikit, koin mulai berjatuhan dari tubuhnya. Melihat senyum ibunya, anak itu berjanji, "Suatu hari nanti, aku akan mengubah koin-koin itu menjadi emas." Namun, saat ia tumbuh dewasa, ia menyadari kenyataan pahit. Melakukan sulap jalanan hampir tak cukup untuk membeli 3 kali makan sehari. Ia merasa malu karena tak bisa memenuhi janji masa kecilnya. Sementara itu, seorang pesulap bernama Houdini sedang melakukan pertunjukan meloloskan diri dari borgol ketika seorang polisi tiba-tiba maju untuk menantangnya. Polisi itu mengunci borgol sungguhan di tangan Houdini dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari ini di depan semua orang." Tapi Houdini tetap tenang. Ia mengeluarkan sebuah kawat dari ikat pinggangnya dan dalam beberapa detik ia berhasil melepaskan diri. Kerumunan menjadi heboh dan saat itulah Houdini mendapatkan ide besar. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor polisi, mengambil semua tabungannya dan membuat permintaan aneh. Kepala penjara menyetujuinya dan memukulnya dengan pukulan yang sangat kuat hingga bisa membuat gajah jatuh. Tapi Houdini tidak menangis. Ia tersenyum seolah-olah menikmati pukulan itu. Merasa malu, kepala penjara menguncinya di sel. Tetapi itu justru yang Houdini inginkan. Rencananya yang sebenarnya melarikan diri dari penjara dan menjadi terkenal. Sebelum masuk, istri Houdini mencium dia dan memberi sesuatu kepadanya. Kepala penjara curiga dan memeriksa mulut Houdini, tetapi tidak menemukan apapun. Meski begitu, ia memperingatkan, "Jika kau melarikan diri, aku akan memastikan kau benar-benar ditangkap." Setelah semua orang pergi, Houdini mulai melakukan sulap yang sebenarnya dan tak lama kemudian ia berhasil melarikan diri. Semalam saja, Houdini menjadi bintang, tetapi ia butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa meledakkan popularitasnya. Jadi, ia pergi ke penjara terkuat di dunia dan membuat taruhan. "Rantai aku dengan 1000 kg baja, aku tetap akan melarikan diri." Para penjaga menyegel mulutnya, memotret dan membanggakan keamanan mereka yang sempurna. Namun begitu mereka keluar, Houdini menggunakan jari keenamnya dan menghilang dalam waktu 3 menit. Hanya rantai yang tertinggal. Pelarian itu memberinya gelar baru, Raja Pelarian. Namun Houdini belum selesai. Selanjutnya, ia mengunci dirinya terbalik dalam tangki air. Tangannya dirantai, tak ada jalan keluar. Ini bukan sekedar trik. Jika ia gagal, ia akan kehilangan hidupnya dan ketenarannya. 5 menit berlalu, kemudian 10 hingga 25 menit. Kerumunan mulai panik. Tak ada yang bisa menahan nafas selama itu. Orang-orang berteriak, "Pecahkan tangki, selamatkan dia!" Asisten menelpon pemadam kebakaran. Mereka menghancurkan tangki, tetapi Houdini sudah tidak ada di dalamnya. Legenda Houdini semakin besar. Tak lama setelah itu, Presiden Jerman mengundangnya. Di sana, Houdini melakukan trik yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Ia berdiri di antara 2 sasaran dan mengumumkan, "Aku akan menangkap peluru dengan mulutku." Tentara itu ragu, tetapi menembak. Dan ya, Houdini menangkap peluru itu. Tapi inilah rahasianya. Ia telah menempatkan magnet di dalam senapan. Magnet itu menghentikan peluru dan tentara itu sebenarnya menembakkan peluru kosong. Trik sederhana, tetapi menghasilkan ketenaran yang luar biasa. Selanjutnya, keluarga kerajaan Rusia memanggilnya. Houdini berkata kepada semua orang, "Tuliskan permintaan kalian di atas kertas." Sang putri memilih satu. Ratu membacakannya keras-keras. Lalu, sebuah lonceng berbunyi di luar istana. Itu adalah lonceng yang belum berbunyi selama ratusan tahun. Talinya sudah putus lama. Namun entah bagaimana, lonceng itu berbunyi. Semua orang di pengadilan kerajaan berlutut. Mereka menyebut Houdini sebagai dewa sulap. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Houdini sudah merencanakan semuanya. Ia memiliki seorang penembak jitu dengan senapan yang dibungkam tersembunyi di seberang jalan. Dan ketika sang putri menarik tali lonceng, penembak itu langsung menembak lonceng itu. Setelah itu, ketenaran Houdini menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya, ia memenuhi janji masa kecilnya. Ia menghasilkan cukup uang untuk memberi ibunya segala yang dia inginkan. Namun zaman berubah, teknologi berkembang dan orang-orang mulai berhenti datang ke pertunjukan sulap. Kini, mereka lebih tertarik pada film. Tertawa tak henti-hentinya melihat Charlie Chaplin. Houdini membencinya. Jadi, ia membuat keputusan berani. Ia membawa pertunjukan sulapnya keluar dari teater dan ke atas danau beku. Ia mengikat dirinya dan melompat dari jembatan setinggi 100 kaki ke dalam air es. Di bawah air, ia membuka rantai-rantai itu. Yeay.